Oke, kita lanjut saudara pembahasan kita. Yang lalu kita sudah membahas mengenai Nikodemus. Ya, bagaimana Nikodemus, seorang yang senior, pemimpin agama Yahudi, tapi nggak bisa menangkap maksud kedatangan Kristus. Dia hanya melihat fenomena-fenomena, melihat mujizat, tapi dia tidak mengerti untuk apa Kristus datang. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan dengan tegas kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali supaya kamu bisa melihat kerajaan Allah. Yang dimaksud melihat kerajaan Allah adalah bukan dapat penglihatan-penglihatan aneh-aneh, itu bukan. Tapi melihat kerajaan Allah itu artinya adalah bahwa Nikodemus bisa melihat misi di balik semua karya Tuhan Yesus secara fenomenal itu. Apa sebenarnya maksud kedatangan Kristus? Nah, itu hanya bisa dilihat dengan mata rohani. Murid-murid Tuhan Yesus saja tidak bisa paham sebenarnya maksud kedatangan Kristus itu mau apa. Nggak bisa paham. Sampai Kristus disalib pun masih nggak paham. Sampai Kristus bangkit juga masih nggak paham. Sampai Kristus mau naik ke surga juga masih nggak paham. Dari mana saya tahu bahwa murid-murid Tuhan Yesus sendiri tidak paham tentang kedatangan Kristus seutuhnya, selengkapnya, secara integrated, komprehensif. Dari mana saya tahu bahwa murid-murid Kristus itu tidak paham? Karena waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, mereka itu masih punya harapan-harapan yang bersifat duniawi. Harapan-harapan murid Kristus itu adalah harapan-harapan yang ukurannya ukuran duniawi. Ya. Dari mana tahu itu? Coba kita lihat Alkitab. Ya. Kita buka di Kisah Rasul. Ya. Itu waktu kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus terangkat ke surga. Murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga. Di Kisah Rasul 1 ayat yang ke-6. Coba tolong bacakan Kisah 1 ayat 6. Kisah para Rasul 1 ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya. Memulihkan kerajaan bagi Israel. Jadi apa maksudnya murid-murid Tuhan Yesus ini mengatakan kepada Tuhan Yesus, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi orientasi murid-murid itu masih pikirannya itu ukuran duniawi, yaitu yang namanya pertolongan Allah adalah kerajaan Israel yang sudah hancur itu boleh dipulihkan kembali oleh Tuhan. Nah, jadi ukurannya ukuran duniawi, ukurannya ukuran kerajaan Israel. Yang namanya Tuhan menyertai itu kerajaan Israel harus dipulihkan, itu baru namanya Tuhan menyertai. Oke, paham?
Jadi murid-murid Tuhan Yesus itu sendiri pun waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga pun masih nggak ngeh kedatangan Kristus ini mau apa dan untuk apa. Mereka pikir ya supaya Israel menang kan. Sekarang ini Israel kan lagi dijajah. Maksudnya waktu zaman murid-murid Tuhan Yesus itu Israel lagi dijajah oleh kerajaan Romawi. Itu bagi orang Israel itu memang hal yang paling menyedihkan dan memalukan, ya, dan istilahnya udahlah Israel itu tidak ada harga diri lagi karena kerajaannya lenyap. Kerajaan Israel baik utara baik selatan Yehuda itu hancur semua, habis. Dan mereka benar-benar malu, mereka benar-benar istilahnya tidak tahu muka mau ditaruh di mana gitu loh. Mukanya mau taruh di mana. Nah itu. Nah itu yang ditanyakan oleh para murid. Waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga masih tanya itu. Ya bayangkan, sudah ikut Tuhan Yesus. Ya, tahunan. Ya, jangan dikira murid Tuhan Yesus itu ikut Tuhan Yesus itu cuma 3,5 tahun itu ya sebentar toh. Jangan saudara pikir ikut 3,5 tahun sebentar. Mereka itu ikut Tuhan Yesus itu boleh dikata, ya boleh dikata ini. Mereka ikut Tuhan Yesus itu 24 jam dalam satu hari. Saudara pernah tidak ikut guru sampai 24 jam? Hah? Nggak pernah kan? Itu murid Tuhan Yesus itu sekolahnya sama Tuhan Yesus itu 24 jam, nggak main-main. Maksudnya tidur ya sama-sama Tuhan Yesus, bangun juga, ya toh, diajari berdoa, jalan-jalan kemana, keliling kemana, pengabaran Injil, mujizat, khotbah, semuanya mereka ikut full time. Luar biasa loh itu, 3,5 tahun tuh full time itu. Wah itu herannya sudah ikut 3,5 tahun bersama dengan Kristus masih nggak ngerti. Mungkin kita bilang, murid Tuhan Yesus itu cek goblok gitu aja kok nggak ngerti-ngerti. Kita ini loh yang nggak pernah ketemu Tuhan Yesus langsung ngerti. Nah, jangan sombong ya toh. Saya kan pernah bilang kalau saudara jadi murid Tuhan Yesus saja, saudara ya pasti lebih blow on dari murid Tuhan Yesus. Ya toh. Kita kalau tidak dibuka pikiran kita ya pasti melihat Tuhan Yesus secara fisik, secara manusia, meskipun sudah bangkit, ya meskipun sudah menyatakan kekuasaan kebangkitannya, tapi ini masih belum kebuka ini. Ya kebukanya sedikit-sedikit memang, tidak kebuka sama sekali sih enggak. Memang makanya perlu progresif. Ya, pikiran pun tuh dibuka itu enggak langsung dibuka. Klik duar, kelihatan semuanya dari alfa sampai omega. Yang enggak, saudara pun sampai hari ini apa sudah tahu semuanya, sempurna. Ya enggak lah, kita masih banyak yang belum tahu. Jangan sombong. Jangan merasa Anda sudah tahu semua, sudah profesor, doktor, S3. Ya, kalau perlu S4. Ya, jangan sombong, kita ini enggak ada apa-apanya. Nah, itu yang saya maksud. Pimpinan Roh Kudus secara progresif.
Jadi kembali lagi yang saya maksud dengan pimpinan Roh Kudus ini adalah kalau Tuhan tidak buka pikiran saudara dan saya, yang tidak pernah ngerti. Makanya orang kadang-kadang nggak ngerti-ngerti reform itu ya. Menurut saya juga otaknya lagi hang. Makanya banyak doktrin yang dia tidak bisa paham. Karena apa? Karena Tuhan tidak buka. Jadi kalau kita sampai bisa mengerti, jangan sombong. Itu bukan karena kehebatan, kepandaian kita. Itu semata-mata karena pekerjaan Roh Kudus yang mencelikkan mata rohani Anda. Memberi pencerahan. Maka ada 2 tahap, saudara-saudara. Saya mau kasih tahu Anda. Ada 2 tahap. Yaitu di dalam memberikan pengertian. 2 tahap. Tahap pertama, lahir baru, itu mencelikkan dari tidak sadar menjadi sadar. Dari tidak sadar akan dosa, sekarang sadar akan dosa. Dari nggak sadar kalau sesat, sekarang sadar kalau sesat. Dari nggak sadar kalau manusia celaka, sekarang sadar bahwa dia adalah manusia celaka. Nah, itu lahir baru. Dari nggak sadar dia membutuhkan sang juru selamat, sekarang sadar perlu juru selamat dalam hidupnya. Nah, itu lahir baru. Lalu setelah lahir baru, sadar tadi ya, mulai sadar diri, sadar keberdosaannya, sadar ketidaklayakannya, sadar dia yang pasti binasa, tanpa juru selamat pasti binasa. Ya, sadar bahwa dia membutuhkan juru selamat, sampai akhirnya dituntun sampai ketemu juru selamat. Nah, pada waktu ketemu jalan keselamatan itu, dia lalu kan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu namanya pertobatan. Jadi saya mau tegaskan, yang namanya pertobatan itu bukan dari berbuat jahat lalu menjadi berbuat baik. Tidak, itu bukan pertobatan yang dimaksud Alkitab. Pertobatan yang dimaksud Alkitab, saya tegaskan kembali. Pertobatan umumnya semua agama itu adalah pertobatan moral. Perhatikan ya. Pertobatan semua agama itu adalah pertobatan moral. Dari berbuat jahat, bertobat menjadi berbuat baik. Saudara jangan pikir tidak ada agama yang bisa merubah orang dari berbuat jahat ke berbuat baik. Hanya Kristen yang bisa. Enggak, itu salah itu. Kita kadang-kadang terlalu naif menilai agama lain. Saya percaya benar ada orang yang berbuat jahat lalu bertobat. Jadi orang Islam yang betul-betul baik. Ada itu. Jangan bilang enggak ada. Ya. Lalu juga jangan bilang yang namanya orang yang bukan Kristen kalau bertobat pasti nanti balik lagi hidupnya kotor lagi. Setelah bertobat kumat. Makanya disingkat jadi bukan tobat tapi tomat. Tomat. Ya. Tobat kumat. Tidak salah itu saudara kalau menilai orang-orang di luar Kristen itu tomat semua. Yang benar-benar tobat cuma Kristen. Kristen itu kalau sekali bertobat tidak akan berbuat lagi. Orang Kristen kalau sungguh-sungguh bertobat itu tidak akan mengulangi lagi dosa-dosanya. Omong kosong.
Jangan GR, jadi orang Kristen jangan GR lalu merasa aku yang paling suci, aku yang bertobat sejati, aku setelah bertobat tidak akan mengulang lagi dosa-dosaku. Kalau dulu ngerpean, sekarang tidak ngerpek. Kalau dulu suka berjudi, sekarang tidak berjudi. Kalau dulu suka kepelacur, sekarang tidak kepelacur. Kalau dulu mabuk-mabukan, sekarang tidak mabuk-mabukan. Apa itu nilai Kristen menurut Anda? Kalau itu nilai Kristen, saya katakan, itu bukan nilai Kristen, itu namanya nilai fenomena agama. Fenomena agama. Artinya, agama-agama lain itu juga seperti itu. Mereka juga ada pertobatan. Mereka juga ada perubahan. Mereka juga pernah menyesali dosa-dosanya. Dan mereka juga tidak mau berkomitmen untuk tidak mau mengulangi lagi dosa-dosa mereka. Ada itu. Saudara jangan sempit berpikiran yang kayak gitu tuh hanya Kristen. Benar-benar sempit pikiran itu. Salah. Ya, sekali lagi saya tegas kembali lagi ke tadi. Jadi pertobatan Kristen yang benar itu bukan pertobatan moral. Pertobatan moral itu adalah pertobatan semua agama. Kalau gitu Kristen pertobatannya bagaimana, Pak? Nah, ini. Itu yang tadi saya katakan di hal yang pertama, yaitu pertobatan Kristen adalah orang yang dari tidak mengenal Yesus sekarang mengenal Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya dan menyerahkan hidupnya bagi Kristus. Itulah pertobatan. Pertobatan bukan hanya percaya sama Yesus. Aku percaya sama Yesus. Kalau aku percaya sama Yesus, aku masuk surga, dijamin masuk surga. Haleluya, puji Tuhan. Ya, terima kasih. Ya. Setelah itu, ya hidupnya ya tetap aja. Hidup tetap teologi sukses atau hidup hedonisme atau hidup antroposentris, berpusat pada diri dan sebagainya. Wah, itu bukan pertobatan. Pertobatan adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dan menyerahkan hidup bagi Kristus. Itulah pertobatan yang sejati. Jadi pertobatan yang sejati itu bukan cuma dari berbuat jahat jadi berbuat baik. Itu tidak ada maknanya kalau Anda tidak di dalam Kristus. Tidak ada maknanya kalau Anda tidak hidup bagi Kristus. Satu hal yang sangat menegur dan sangat mengingatkan saya di dalam saya bergumul tentang pertobatan, bahwa apakah saya ini benar-benar hidup bagi Kristus atau saya hidup bagi hawa nafsu kepentingan saya sendiri. Ya, makanya saya kan pernah bilang di Facebook itu, ya, ini saya buat tebakan. Apakah Anda menerima Yesus dengan tujuan supaya Anda diselamatkan? Ini pertanyaannya, ini pertanyaan jebakan. Saya kasih tahu bocoran dulu bahwa itu jebakan. Apakah Anda menerima Yesus agar Anda dengan tujuan agar Anda diselamatkan? Kalau jawabannya ya, benar. Saya menerima Yesus dengan tujuan
agar saya diselamatkan. Nah, di Facebook saya tulis apa? Kalau iya, berarti keselamatan Anda lebih penting dari Tuhan Yesus. Ayo, coba dipikir. Anda mau menerima Yesus, tujuannya supaya Anda bisa selamat, kan? Berarti Yesus itu cuma alat yang memenuhi tujuan Anda. Tujuan utama Anda adalah Anda bisa selamat. Dan alat untuk bisa selamat adalah Yesus. Berarti kalau gitu kesimpulannya keselamatan lebih penting dari Yesus. Karena apa? Setelah saya menerima keselamatan, ore, haleluya, aku diselamatkan. Habis itu Yesus, ya goodbye kan sudah selesai. Tujuanku sudah tercapai kok. Keselamatanku sudah tercapai. Banyak yang kaget dengan statement saya ini. Anda menerima Yesus dengan tujuan supaya Anda diselamatkan, berarti keselamatan lebih penting dari Tuhan Yesus. Artinya apa itu? Maksud saya artinya adalah orang kalau menerima Yesus dengan tujuan untuk diselamatkan, dia itu tetap antroposentris. Kenapa? Karena bagiku yang penting aku selamat. Itu loh. Coba renungkan baik-baik. Bagimu yang terpenting kamu selamat atau bagimu yang terpenting adalah Yesus Kristus? Nah, bukan saya mau memisah-misahkan antara Yesus dan keselamatan. Ada yang bilang, ya kalau menerima Yesus kan pasti selamat. Iya benar. Tapi apa tujuanmu dulu? Nah, sebenarnya apa tujuan kita? Tujuan kita adalah hanya Yesus. Itu tujuan kita. Tujuan kita itu bukan keselamatan. Tujuan kita adalah saya berdamai dengan Allah. Tujuan saya itu apa? Tujuan saya itu berelasi dengan Allah yang benar. Tujuan saya adalah mengenal Allah yang benar. Itu Rasul Paulus pernah ngomong bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Mengenal Dia. Artinya relasi dengan Allah itu yang jauh lebih penting. Jauh lebih penting daripada keselamatan itu sendiri. Kalau orientasiku itu hanya keselamatan, itu berarti aku masih egosentris karena hanya memikirkan keselamatan. Bagaimana aku selamat. Orientasi Anda hanya keselamatan dan bukan Allah orientasi Anda. Pusat hidup Anda itu keselamatan dan bukan Allah pusat hidup Anda. Ya, anggap aja begini. Saya bisa analogikan. Coba ganti keselamatan itu sama dengan berkat kan? Anda baru ngeh. Kalau saya ganti kata keselamatan itu dengan berkat. Bagaimana kalau orientasi hidup orang itu berkat-berkat terus? Anda langsung ngerti toh, langsung nangkap toh. Oh, orang-orang kalau orientasinya cuma berkat-berkat terus, yaitu namanya antroposentris. Dan sekarang berkat Anda itu adalah keselamatan. Anda orientasinya bukan kepada Allah, Anda orientasinya kepada keselamatan, dan keselamatan itu berkat. Gimana? Sudah nangkep? Ya.
Jadi tidak dijamin, saudara-saudara, orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu benar-benar teosentris. Tidak dijamin. Banyak orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orientasinya tetap egosentris. Karena bagi dia yang terpenting itu adalah keselamatan dirinya. Saudara masih mendengar suara saya ya? Masih, Pak, masih. Masih, Pak. Jelas. Masih, Pak. Jelas. Ya, malam Pak Andi, masih Pak. Jelas dan Audionya clear. dari sini kok ini ya. Connecting audio ini berarti istri ini ada gangguan. Mungkin mau diganti alatnya sudah Pak. Pak Yusak, itu stres gangguan. Pak Yusak ini enggak di istris ini. Iya. Dia di rumahnya ini Stefa ini. Oh. Mau ganti alatnya kali. Ya oke lah. Tidak apa-apa, kita terus saja. Ya, jadi kita itu disadarkan. Saya percaya orang yang lahir baru, orang yang born again, orang yang dicelikkan ini akan disadarkan bahwa dia tidak cukup hanya menerima Yesus dengan tujuan dia selamat. Tapi sebetulnya dia menerima Yesus itu supaya dia hidup bagi Kristus. Saya percaya kalau orang sudah konsepnya hidup bagi Kristus, bukan lagi berorientasi asal aku selamat. Tidak. Orientasinya adalah Kristus yang dimuliakan dalam hidupku. Bukan keselamatan itu yang jadi orientasinya. Itu keselamatan itu dengan sendirinya, tidak usah dipikir itu. Keselamatan itu adalah akibat, tetapi yang menjadi satu hal yang menjadi fokus dalam hidup saudara dan saya adalah teosentris, yaitu Allah yang menjadi pusat segala sesuatu dan Allah yang dimuliakan dalam segala sesuatu. Bukan saya dan bukan keselamatan, tapi adalah Kristus itu sendiri. Coba saudara lihat ya keinginan Rasul Paulus yang kelihatan sekali teosentrisnya itu. Kita lihat di Filipi pasal 3. Ini ayat ini mungkin sudah sering kali kita baca atau juga kita dengar khotbahnya. Filipi 3 ayat 10. Tolong bisa dibacakan oleh Pak Yusak. 3 ayat yang 10, yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ya. Ayat ini kelihatannya cuma gitu aja, tapi luar biasa ini ayat ini. Ya. Sebentar, saya share aja ayatnya. Ya, ini. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia, mengenal Kristus. Rasul Paulus tidak berorientasi adalah keselamatan bagi diri. Rasul Paulus berorientasi adalah pengenalan akan Allah. Itu jauh lebih penting dari segalanya. Lalu, tidak hanya mengenal dia, tapi juga kuasa kebangkitannya. Ya, maksudnya memang Kristus kan datang untuk mengalami kebangkitan. Dan kebangkitan ini menunjukkan dia benar-benar Allah yang berkuasa. Lalu, yang lebih lagi di sini adalah persekutuan dalam penderitaannya. Rasul Paulus itu sampai ingin
dalam persekutuan dengan penderitaan Kristus. Maksudnya menjadi satu dalam penderitaan bersama dengan Kristus. Rasul Paulus sepertinya ingin bagaimana bisa mengalami bersama-sama menderita dengan Kristus atau mengalami penderitaan Kristus itu. Waduh. Justru banyak orang yang tidak mau menderita kan. Tapi Paulus malah kepingin itu mengalami penderitaan yang dialami oleh Kristus. Gimana itu orang seperti Paulus ini? Lalu apalagi yang dikatakan? Di mana aku menjadi serupa di dalam kematiannya. Wah, kepingin mati itu, matinya kepingin serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Saya pikir inilah contoh orang yang teosentris. Ya, inilah yang sebetulnya seharusnya menggugah saudara dan saya di dalam menyadari akan makna menjadi pengikut Kristus dan hidup bagi Kristus. Ingat, ikut Kristus tujuannya bukan enak-enak, senang-senang, happy-happy, enjoy-enjoy. Itu sudah pasti orang Kristen nggak beres itu. Kalau cuma itu aja, bagi dia nilai Kristen adalah happy-happy, enak-enak, ya enjoy-enjoy aja, menikmati saja, senang-senang. Apa itu? Ya, kita kalau lihat definisi Filipi pasal 3 ayat 10 ini aja sudah heran. Kita heran melihat keinginan Rasul Paulus itu. Ya. Lalu ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, ini maksudnya melihat secara lengkap dan utuh daripada karya Kristus itu memang bukan hanya menderita dan mati selesai. Ya, Kristus menderita, mati, dan bangkit itu satu paket. Dan Paulus percaya dia mengalami itu dalam kemenangan yang luar biasa bersama dengan Kristus. Tapi orientasinya dia bukan dia menikmati keselamatan itu yang terpenting dalam hidupnya dan itu fokus bagi kenikmatan egoisnya dia, tidak. Dia sampai mau mati sama seperti Kristus mati. Ini apa sih? Ini dasarnya apa? Dasarnya saking cintanya kepada Tuhan. Ini kalau saya sebut sebagai orang yang bahasanya bahasa orang yang lagi jatuh cinta. Itu kayak gini. Orang yang jatuh cinta itu kan mabuk. Ya, saya tidak menuduh Paulus mabuk, tapi ini kayak orang mabuk. Ya, sampai mau mati seperti Kristus mati itu, aduh, menunjukkan cintanya luar biasa pada Kristus. Kalau orang malah kepengennya, semoga aku tidak mati kayak Tuhan Yesus. Semoga aku tidak menderita. Semoga aku tidak mengalami hidup itu susah-susah. Aku cuma kepengen hidup itu senang-senang. Enak-enak. Ya, ini sejalan dalam kitab yang sama ya. Ini kan Filipi ya. Filipi 3 ayat 10 kan. Ini sejalan sekali dengan Filipi yang pernah saya sharingkan. Filipi 1 ayat 29. Nah, ini. Ini yang pernah saya bahas juga kan. Dalam topik tentang penderitaan. Silakan dibaca Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Yes.
Satu ayat yang bagi saya juga luar biasa. Ayat ini mungkin juga sudah sering saudara dengar. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Nah, di sini poinnya adalah percaya saja itu suatu karunia. Tapi kita bukan hanya dikaruniai untuk percaya, melainkan dikaruniakan juga untuk menderita untuk Dia. Juga untuk menderita untuk Dia. Jadi ini sejalan dengan Filipi 3 ayat 10 sampai 11 tadi, bahwa Paulus punya kerinduan ya bisa mati atau tersiksa mati seperti Kristus mati. Dan itu karunia. Untuk bisa menderita sama seperti Kristus menderita itu bukan kutuk, itu karunia. Luar biasa sekali. Saya kadang-kadang kalau melihat ini memang saya banyak tertegur. Kalau saya itu cuma kepingin bagaimana diri saya selamat, bagaimana diri saya bebas dari penyakit, bagaimana diri saya tidak mati, bagaimana diri saya bisa senang, bisa hidup enak. Saya jadi malu melihat ini. Kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Makanya orientasi tadi saya bilang pertobatan, orientasi pertobatan adalah bukan hanya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi hidup bagi Kristus. Berikutnya, step berikutnya. Tuhan bukan hanya mencelikkan saudara dan memberi pengertian kepada saudara bahwa saudara orang berdosa yang membutuhkan juru selamat, ya, dan saudara orang yang tidak layak, saudara pasti binasa tanpa juru selamat. Akhirnya saudara bertemu dengan Sang Juru Selamat itu sendiri dan saudara bertobat menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saudara mau kemudian step lanjutannya adalah saudara mau hidup bagi Kristus, menyerahkan hidup ya untuk dipakai menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan ada step berikutnya. Step berikutnya itu adalah progressive sanctification. Jadi saudara dibentuk oleh Tuhan mengalami pembaharuan demi pembaharuan secara progresif. Ya, sanctification itu proses pengudusan. Diubahkan dalam proses pengudusan secara progresif, terus-menerus bertumbuh, tidak pernah berhenti seumur hidup. Saudara tidak akan mandek sebagai orang percaya, saudara tidak akan berhenti sebagai seorang percaya, lalu merasa puas dengan keberadaan Anda, lalu merasa sudah cukup, merasa sudah hebat, merasa sudah ngerti semua. Nah, itu orang Kristen yang keblinger. Ya, toh? Bagi saya tidak ada orang Kristen yang benar-benar Kristen yang benar-benar bertumbuh dalam pertobatan yang sejati, lalu merasa sudah cukup, tidak perlu bertumbuh lagi. Saya meragukan kalau dia ngaku-ngaku diri orang Kristen, tapi tidak ada kerinduan bertumbuh. Bertobatlah. Kalau sampai kita jadi orang Kristen, tidak ada kerinduan bertumbuh sama sekali. Bertobatlah. Nah, di dalam progressive sanctification, pimpinan Roh Kudus juga sangat
penting perannya di dalam membuat saudara mengalami pencerahan. Nah, ini yang tadi saya bilang, ya saya mau maksud, kalau yang tadi pertama lahir baru, dari buta rohani menjadi tercelik mata rohaninya, dari tidak sadar menjadi sadar, dari tidak mengerti keadaan dirinya yang binasa, sekarang sadar bahwa dia tanpa Kristus binasa, itu dilahirkan kembali sehingga sadar, lalu sampai dituntun menerima Yesus. Sekarang dalam progressive sanctification, lalu ada yang namanya iluminasi. Nah, ini kalau belajar doktrin Alkitab, kita ngerti langkah yang dalam pimpinan Roh Kudus memberikan iluminasi. Iluminasi adalah kelanjutan daripada lahir baru. Kelanjutan daripada pertobatan. Orang yang sudah lahir baru diantar untuk bertobat. Orang yang sudah bertobat dituntun di dalam progressive sanctification dengan Roh Kudus memberikan iluminasi alias pencerahan. Pencerahan ini adalah dalam rangka pertumbuhan. Yaitu apa? Untuk orang Kristen makin lama makin mengerti kitab suci. Makin lama makin mendalami firman Tuhan. Makin lama pikirannya makin dibukakan oleh Roh Kudus. Semua ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Ini bukan karya Anda. Jangan sombong. Saya betul-betul setelah mempelajari teologi reform, saya benar-benar sadar benar. Semua adalah only by grace. Semua adalah bukan karena kehebatan saya. Saya ini benar-benar miskin. Saya benar-benar tidak berdaya, tidak punya apa-apa, tidak ada yang bisa diandalkan dalam hidup saya, tidak ada yang dibanggakan. Nggak ada sama sekali. Semua only by grace. Dan kalau menyadari ini pun adalah anugerah. Karena ada orang jadi Kristen merasa, oh aku sudah begitu hebat, aku bisa ini, aku bisa itu, aku sudah berjasa banyak melakukan ini, melakukan itu. Kalau tidak ada aku, tidak ada ya kekristenan tidak akan maju tanpa aku. Itu apa itu? Itu orang yang menyombongkan diri, membangga-banggakan jasanya, seolah-olah dia jadi pahlawannya Tuhan. Tidak ada dia, Tuhan pun tidak bisa maju. Ya, ini sudah nemen ya toh. Oke. Jadi pimpinan Roh Kudus bagi saudara dan saya adalah hari demi hari menuntun Anda untuk makin lama makin mengerti kitab suci, makin mengerti kitab suci, makin mengerti kitab suci. Ya, di Alkitab ada contoh bagaimana Roh Kudus itu membuka pikiran daripada murid-murid Kristus. Ya. Coba kita lihat. Lukas 24 ayat 45. Lukas. Saya bacakan. Lukas 24 ayat yang ke-45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ya, sederhana aja ayat ini kan.
Lukas 24 ayat 45. Nah, ini. Lalu ia membuka, yaitu siapa? Ya, sebenarnya kan Kristus. Ini kan Kristus sedang berkata-kata kepada murid-muridnya. Inilah perkataanku yang kukatakan kepadamu, ini ayat 44 ya. Ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. yakni bahwa kamu harus bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Ya, maksudnya Tuhan Yesus itu pernah bernubuat pada waktu bersama-sama dengan murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus mati, ya disalib. Tuhan Yesus kan pernah mengatakan hal ini. Tuhan Yesus lalu mengingatkan pada murid-muridnya bahwa aku kan pernah ngomong ini sama kamu. Waktu itu mereka dia omongi kayak gini enggak ngerti. Enggak ngeh bahwa Kristus itu harus menderita. Ya, dan semua itu harus digenapi. Apa yang tertulis di dalam Taurat Musa, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur itu harus digenapi. Mereka itu nggak anggap. Tapi setelah Tuhan Yesus mengulang kembali apa yang dia pernah katakan kepada murid-muridnya, lalu di ayat 45 baru. Nah, ini adalah namanya iluminasi. Dibuka pikirannya. Ya, dicerahkan pikirannya. Dicelikkan pikirannya. Nah, saya mau menambahi ya kebenaran ini, bukan mau menambah Alkitab, maksud saya menjelaskan maksud daripada iluminasi yang sebenarnya. Jadi iluminasi itu bukan hanya sekedar mengerti dan menangkap maknanya. Ya, sekali lagi saya tegaskan. Jadi iluminasi itu bukan sekedar mengerti dan menangkap maknanya. Tapi iluminasi itu juga bahwa firman itu sungguh-sungguh menyatu dengan kehidupannya. Firman itu sungguh-sungguh menyatu dengan kehidupannya. Firman itu menjadi satu dalam kehidupannya. Sehingga apa yang dia gumulkan itu dia hayati dalam hidupnya. Jadi bukan hanya firman itu bukan hanya teori tok, bukan hanya pengetahuan tok, tapi firman itu menjadi bagian dari hidupnya, bahkan memimpin keseluruhan hidupnya. Dan dia istilahnya hidup mati ya di dalam firman itu. Di dalam firman itu. Alias mendarah daging lah. Begitu. Mendarah daging. Saya pernah dikasih tahu teman yang pernah katanya diindoktrinasi oleh komunis. Wah, katanya kalau orang sudah ikut komunis itu sampai mati hidup ya demi komunis sudah. Diindoktrinasi seperti itu. Pokoknya mati hidupmu adalah demi komunis. Oh, sampai gitu sudah. Pokoknya komunis itu segala-galanya bagi mereka. Nah, demikian juga orang yang sudah dicelikan mata rohaninya oleh Roh Kudus. Dia itu bukan hanya nerima firman itu cuma oh gitu ya, oh ya, tahu. Tapi itu tidak menjadi pergumulan hidupnya dia. Tidak. Firman yang dia gumulkan itu betul-betul menjadi bagian hidupnya dia. Menjadi pergumulannya, menjadi komitmennya,
ya itu tadi saya bilang mendarah daging itu. Dan itu pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus. Di sini kita baru sadar ya, sebetulnya kita itu tidak mampu apa-apa kalau itu bukan Roh Kudus yang mengerjakan dalam hidupku. Siapa sih orang yang mau menderita? Siapa sih orang yang setelah ikut Kristus lalu sampai mati-matian hidup, siap rela disalib seperti Kristus disalib? Ada memang, tapi ada itu bukan karena dia hebat, tapi karena Roh Kudus yang sudah mengubah hidupnya, mencelikkan mata rohaninya, menuntun dia langkah demi langkah, sampai hidupnya menjadi satu dalam pergumulan dengan firman Tuhan. Ya, inilah satu proses bagaimana hidup sebagai orang yang percaya. Sekali lagi, orang percaya itu bukan hanya bertobat moral dan bukan hanya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi orang yang di dalam Kristus itu adalah orang yang teosentris, berpusat kepada Allah dan hidup bagi Allah. Kiranya itu jadi berkat dan merupakan doa kita masing-masing kepada Tuhan untuk memohon Tuhan kiranya firman Tuhan bukan hanya kami nikmati bagi kepentingan kami, tapi firman Tuhan boleh mengubah hidupku supaya tujuan hidupku menjadi makin jelas, yaitu bukan hidup untuk menerima keselamatan saja demi kepentinganku, bukan itu. Tapi hidupku boleh dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya ini boleh jadi berkat bagi kita semua. Saya serahkan kembali kepada Yusuf. Oke. Baik, bagi rekan-rekan yang mau bertanya, silakan. Tapi sebelum itu saya yang mau bertanya dulu, Pak Andi ya. Baik. Tadi menarik dijelaskan, Pak, bahwa orang yang bertobat itu juga dituntut untuk bertumbuh atau progresif, Pak ya. Yes. Dan kadang-kadang dalam menjalani pertobatan kita, logika kita ini juga mungkin ya bertanya juga, apakah pertobatan saya ini sejati atau pertobatan saya ini semu? Nah, apakah ada tolak ukur, Pak? Ya, sehingga pertobatan tersebut itu tidak terjerumus pada pertobatan yang semu. Dan sekali lagi ini kan semua karya Roh Kudus, Pak. Kadang-kadang tolak ukurnya ini juga tidak bisa dilogika secara pikiran kita. Baik, saya jawab. Jadi apa yang menjadi tolak ukur bahwa pertobatan kita adalah benar-benar pertobatan sejati? Tolak ukurnya ya tidak terlalu sulit. Tolak ukurnya adalah saya ini menjalani hidup ini antroposentris atau teosentris. Saya bertumbuh itu supaya saya makin kecil dan Kristus makin besar. Atau sebaliknya, saya makin besar, Kristusnya makin kecil. Ya, nah itu. Lalu saya hanya hidup demi keselamatan saya, atau saya hidup demi dan bagi hanya demi dan bagi Kristus. Ini tidak bisa dalam sekejap langsung mengatakan ya saya sudah, gitu ya. Karena ini adalah pasti ada pergumulan manusia lama, manusia baru. Manusia lama tetap ingin egosentris. Kalau kita benar-benar anak Tuhan, berarti ada manusia baru. Dan manusia baru mengajak kita untuk teosentris. Nah, pergumulan ini tidak pernah selesai sepanjang hidup. Antara egosentris dengan teosentris. Antara berpusat untuk kedagingan dan berpusat bagi kemuliaan Allah. Tapi saya percaya sebagai anak Tuhan, kita akan dituntun dalam hidup yang tadi saya sebut sebagai
progresif. Ada pertumbuhan yang nyata secara progresif dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Ya, tidak mandek, tidak statis, tapi progresif. Ya, itu sebagian tanda-tanda daripada kita sebagai anak Tuhan. Oke. Malam, Pak. Ya, Pak Andi, silakan. selamat malam, Pak. Silakan, Pak Theodor. Tadi sebelum Pak, saya sudah dulu ada. saya dengar, maaf. Sebelumnya siapa? Silakan. Pak Liman sepertinya ya. Ya. Ya, silakan, Pak Liman Handoko. Selamat malam, Pak Andi. Ya, Pak Sorry. Liman. Kembali lalu saya lihat jam 8, Pak. Sorry, Pak. Gini, Kenapa, Pak Andi. Pak? Sorry. Gini, Pak Andi, ya. Kita ini makin ngerti yang Pak Andi bilang. Kita makin tahu. Justru makin tahu itu juga makin kritis, Pak. Ya. Makin kritis, Pak. Nah, Pak Andi mungkin bergerak dalam orang reform, Pak, ya. Itu tidak berapa banyak tantangan, Pak. Seperti saya ini, Pak, beberapa tahun ini saya diangkat jadi pengurus di salah satu sinode. Dan ternyata di sinode itu banyak sekali gereja yang ya apa ya, menurut saya tidak benar gitu, Pak. Karena saya tahu banyak dari Pak Andi, dari Pak Budi, macam-macam gitu. Tapi persoalannya orang-orang lain itu nganggap saya ini pemecah belah, sedikit-sedikit salah, sedikit apa. Jadi bawahnya arusnya itu terlalu berat bagi saya. Saya bingung apa yang saya lakukan. Pasti saya coba merenungkan apa yang saya lakukan itu secara kritis berdasarkan Alkitab dan betul-betul sungguh. Tapi buahnya harus seperti gitu, Pak. Ini saya masuk dalam satu kancah yang sangat bertentangan, Pak. Lalu menurut Andi, apa yang saya lakukan, Pak? Apa saya mesti keluar, Pak, dari situ, Pak? Apa saya bertahan? Saya agak bingung mengambil keputusan, Pak. Kalau saya keluar itu apa yang positifnya, kalau enggak apa positif negatifnya. Tapi itu pertimbangan saya, karena arusnya terlalu berat. Itu apa ini? Itu sekedar informasi buat saya pribadi saya tidak sombong, Pak. Tapi saya kritis, saya tahu itu salah gitu, Pak. Bingung, saya dikatakan sombong, dikatakan kok tahu. Ya, oke. Penting itu pecah belah macam-macam. Itu bagaimana tanggapannya Pak Andi? Ya, saya jawab singkat ya. Jadi untuk menghadapi hal seperti ini kita memang perlu hikmat daripada Tuhan. Tidak selalu yang namanya kebenaran itu pasti segala waktu saya main tembak langsung misalnya begitu. Kadang-kadang kebenaran itu ya perlu waktu, lalu perlu cara-cara bijaksana, perlu kata-kata yang tepat, atau juga perlu pendekatan-pendekatan. Wah, itu strateginya banyak dan pertimbangannya juga banyak. Jadi tidak bisa pokoknya aku tahu kebenaran gini langsung main sikat habis hancur-hancuran misalnya gitu ya. Nah itu nanti akhirnya jadi konyol dan malah tidak menghasilkan yang positif. Tidak selalu kebenaran itu bisa juga langsung diterima oleh orang yang bersangkutan. Karena mungkin belum waktunya. Dan mungkin juga orang itu belum bertumbuh untuk bisa mengenal kebenaran yang saya mau utarakan. Jadi memang perlu bimbingan mungkin, perlu pendekatan, perlu pelan-pelan dituntun atau dibimbing. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, harap memang ini kasus ya yang ditanyakan Pak Liman, ini kasus. Yes. Jadi biarlah ini jadi paling tidak menjadi dasar pertimbangan Pak Liman. Oke, berikutnya Pak Theodor. Ya, Pak Andi, selamat malam, Pak. Silakan, ya. Pak. Selamat malam. Ya, Pak Yusak, selamat malam. Silakan.
ada semacam ini elaborasi peranan orang Kristen di dalam dunia dengan pertobatan. Wah, Prinsipnya sederhana. Pertobatan sudah satu paket dengan buah-buah pertobatan. Sementara dunia melihat kehidupan orang Kristen, orang akan tersandung waktu kok putus-putus? urusan baik buruk. Pak, tadi suaranya Pak Theodor boleh diulang kembali? Terputus ya? Ya, Ya, Ini internetnya sudah kedengaran belum suara saya? sudah. dengar. Oh iya, saya langsung aja to the point deh. Pertobatan sudah satu paket dengan buah-buah pertobatan. Kedengeran Pak suara saya? Dengar. Dengar. Ya, itu Pak, kalau dunia melihat kita misalkan pada urusan baik buruk, kita tidak menyatakan bahwa pertobatan, dunia akan tersandung. Seperti pada kasus nganggur di rumah. Nganggur itu kan penyakit sosial. Nah, penyakit sosial itu mendapatkan sanksi sosial. Nah, yang disorot adalah misalkan gini, kenapa sudah lulus, sudah jadi sarjana, tapi kok banyak nganggur di rumah? Di mana pertobatannya gitu? Di mana pertobatannya orang yang katanya mengenal Yesus, tapi kok banyak nganggur di rumah? Tapi di sisi lain, saya coba komprehensif, Pak Andi. Karena kan pengangguran itu kan masalahnya kompleks. Karena lapangan pekerjaan terbatas, Pak. Setiap tahun jumlah pencari kerja banyak, apalagi sekarang COVID. Nah, juga ada orang punya passion, punya minat tertentu. Misalkan dia pilih kerja di LSM. Tapi ada yang tanya, apa kerja di LSM itu cukup untuk hidup sehari-hari? Nah, bisa aja dia kan kerja kantoran misalkan. Tapi bisa juga dia jawab balik, ya mungkin papa mamanya orang kaya gitu kan, atau dia punya warisan yang banyak. Ya itu aja Pak, maaf suara saya kalau putus-putus Pak. Ya, oke. Jadi intinya bagaimana hidup menjadi kesaksian kepada orang-orang lain. Ya, hidup itu memang jatuh bangun, dan hidup itu memang perjuangan. Hidup itu memang tidak selalu di atas, kadang-kadang juga di bawah. Ya, kadang-kadang bisa berhasil, kadang-kadang bisa gagal. Kadang-kadang jatuh, kadang-kadang bangun. Ya, yang penting bukan wah saya itu harus sempurna. Ya mana ada orang bisa sempurna itu. Semua orang itu ya ada kelemahan dan kekurangannya. Bukan saya membenarkan kelemahan kekurangan, bukan. Tapi hidup mau sempurna terus itu juga nggak benar. Tuhan malah menghendaki kadang-kadang kita juga mengalami kejatuhan supaya kita tidak menyombongkan diri. Dan tidak merasa superior atau merasa hebat, menjadi pahlawan, dan sebagainya. Jadi ya jalannya aja. Yang penting do your best. Berjuang yang terbaik. Kerja keras, tidak boleh males. Gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya. Dan kembangkan talenta Anda untuk terus boleh makin maju dan sebagainya. Itu perjuangan itu arahnya saat itu kita sudah kasih pedoman begitu banyak buat kita untuk menjalani hidup ini di dalam kita berserah juga kepada Tuhan. Jadi saya sendiri juga dalam masa saya sudah usia lanjut ini
Pokoknya apa yang saya bisa kerjakan, saya kerjakan, itu aja. Meskipun saya sudah terbatas sekali, saya tidak muda kayak dulu lagi. Saya juga sudah terbatas pelayanan saya sudah tidak jadi gembala sidang, saya sudah dilepas dari semua pelayanan. Sekarang saya mengerjai ini aja, radio sama stris saja. Tapi ini tidak saya anggap ini remeh, ini barang remeh. Tidak, saya malah kerja mati-matian untuk siaran di radio dan juga untuk stris. Tidak apa-apa, saya pun dikebiri atau istilahnya saya lepas dari pelayanan semua juga nggak apa-apa, saya tetap akan melayani sebisa mungkin. Sudah, itu aja. Saya tidak mau dinilai orang, misalnya, loh Pak Andi kok sekarang nganggur ya, tidak mengembalakan ya. Oh, mungkin sudah ya, Pak Andi ini sudah tua ya, sudah tidak bisa apa-apa ya. Saya tidak peduli mau dinilai orang apa, saya tidak peduli, pokoknya saya mau berbuat yang terbaik, itu aja. Kalau Tuhan bilang sudah cukup, berhenti, ya pulang ke rumah Bapak, ya sudah, ya pulang. Ya itu aja, sudah. Saya simpel aja kok hidup ini. Oke, yang lain silakan. Pak, simpelnya Bapak itu adalah anugerah Tuhan bagi saya, Pak. Stris dan Bapak itu. Puji Tuhan. Ya. Apa yang dikatakan Pak Endarto ini saya juga pernah dengar dari teman di Solo. Ada teman di Solo itu yang tidak mau percaya apa-apa. Tahu-tahu nyasar di reform. Waktu nyasar di reform itu ya diajak teman juga dia. Tapi dia sebetulnya tidak minat sama sekali dengan kekristenan yang dia sudah nggak niat itu. Tapi dia mendengar ajaran saya waktu itu di katekesasi. Waduh, dia seperti kena setrum ya. Sampai dia justru makin giat belajar. Sampai akhirnya mau di katekesasi. Dan sampai sekarang jadi anggota GRI. Lalu dia pernah bilang sama saya kan terus akhirnya pulang, dilepas juga pelayanan dari Solo kan. Lalu dia bilang gini sama saya, kehadiran Pak Andi di Solo ini memang untuk saya, katanya. Untuk saya. Kalau saya tidak ketemu Pak Andi ya saya sudah mungkin hilang, katanya. Ya puji Tuhan lah, saya boleh dipakai untuk ya jadi berkat bagi orang-orang yang terhilang untuk kembali ke jalan Tuhan. Meskipun itu saya tetap sadar itu ya anugerah Tuhan juga. Betul-betul anugerah Tuhan. Amin, Pak. Saya ini juga sadar saya ini bisa jadi Kristen itu ya anugerah Tuhan. Kalau Tuhan tidak beranugerah ya saya sudah 14 ya. Pak Andi, Pak. Kenapa? Ya. Ada satu pergumulan lagi, Pak. Pergumulan filosofi, Pak. Mungkin Bapak pernah dengar cerita mengenai orang banjir dan perahu bantuan. Kan Tuhan kan sudah kirim 3 perahu, tapi orang itu tolak 3-tiganya. Nah, kita tahu dari mana, Pak, perahu itu dikirim Tuhan gitu. Misalkan saya kaitkan dengan pekerjaan tadi, Pak. Ada yang tawarin pekerjaan dari perusahaan India, gajinya 50 juta. Ada dari perusahaan lokal, gajinya 5 juta. Tuhan sudah kirim perahunya. Nah, kita mesti pilih salah satu, Pak. Nggak mungkin pilih dua-duanya gitu, Pak. Nah, kita tahu dari mana itu perahu itu kiriman dari Tuhan. Itu problem filosofi yang pernah saya dengar dari Pendeta Benjamin Intan. Saya tanyakan lagi ke Bapak ya. Ya kalau saya tetap simpel aja. Bagi saya tidak perlu tanda-tanda khusus untuk mengetahui ini dari Tuhan atau bukan dari Tuhan. Pokoknya saya prinsipnya begini. Tidak ada yang kebetulan.
Dan Tuhan menuntun saya setiap langkah hidup saya, apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana. Melalui semua kejadian. Entah kejadian itu benar, entah kejadian itu salah, entah kejadian itu jelek, entah kejadian itu baik, entah kejadian itu jahat, entah kejadian itu kebaikan, entah kejadian itu kesesatan, entah kejadian kebenaran, apapun Tuhan mau pakai untuk hidup saya belajar. Belajar dari kesalahan, belajar dari kegagalan, belajar dari keberhasilan, belajar dari mungkin kesuksesan dan sebagainya, termasuk kegagalan, termasuk sakit penyakit, termasuk apapun sudah, termasuk sampai detik kematian. Saya juga tetap belajar. Ya sudah, itulah. Jadi entah ini perahu dari Tuhan, entah kehendak dari Tuhan, entah apa, apapun pokoknya yang terjadi, saya percaya Tuhan punya maksud dan Tuhan punya rencana. Itu. Segala sesuatu terjadi di dalam kedaulatan Tuhan. Only by grace. Yes. Nah, itu sudah dirumuskan sama Pak Hendarto. Ini ada pengumuman ya, itu YouTube-nya nggak bisa jalan. Jadi banyak yang nggak bisa dengar. Gara-gara error ini. Makanya tadi saya lihat ini stress ini kok connecting to audio ini nggak selesai connectingnya ini. Berarti pasti problem. Ternyata benar. YouTube-nya nggak jalan. Oke, ada yang lain? Halo Pak Andi. Oh, Bapak Egi. Oh ya Pak Andi, saya mau tanya Pak Andi. Wah, ini saya takut kalau ditanya Pak Egi ini. Saya mau tanya. Ya, gini silakan Pak. Ada hamba Tuhan ini mengaku dia itu charismatic reform. Memang doktrinnya ada semi reform. Dia bilang sama saya, dia kan kena pandemi ini kan sepi gerejanya. Lalu dia jual lukisan. Lalu ada pendeta bilang sama dia, kamu jangan kulak lukisan di keki loh ya. Nanti kamu jadi tukang bisnis loh. Gitu. Sekarang boleh apa enggak sebagai hamba Tuhan karena gerejanya sepi, lalu dia bisnis lukisan untuk tambah kehidupannya. Karena talenta saya kan bisnis, keluarga, dan ya rohani, penginjilan pribadi itu talenta saya yang saya tahu. Bagaimana Pak Adi Halim? Pendapatnya Pak Adi Halim. Itu diguyur sama Pak Aryo. Oke. Saya jawab. Apakah pendeta boleh berbisnis? Saya jawab boleh dan tidak boleh. Ya. Nah, kenapa saya jawab boleh dan tidak boleh? Boleh dengan catatan. Kalau jemaatnya memang tidak bisa menghidupi pendetanya. Ya, ini pernah ditanyakan sama Pak Fran, Pak, kemarin, Pak. Pak siapa? Pak Frans kemarin. Oh ya, sama Pak Frans. Jadi, apakah boleh pendeta bekerja dan sebagainya? Saya jawab boleh. Oh, Rasul Paulus saja juga bekerja kok sebagai tukang kemah. Tapi ada tapinya. Dia itu berbisnis seperti itu kan bukan untuk keinginan mendapatkan kekayaan. Ya, misalnya merasa, aduh aku kok kurang kaya ya. Aku kepingin lebih kaya lagi. Nah, itu sudah tidak benar. Tapi kalau dia
jemaatnya tidak bisa menghidupi pendetanya untuk makan ya dan kebutuhan-kebutuhan pokok, ya gimana pendetanya kan nanti mati kelaparan. Ya kerja no problem. Kerja itu halal kok. Kerja itu kan bukan haram. Nah, itu salah itu kalau sampai ada pendeta bilang bekerja adalah haram. Loh, berarti jemaatmu lah haram kabeh lah. Jemaatmu kerja kabeh. Ya toh. Nah, itu. Lalu kenapa saya bilang juga tidak boleh? Tidak boleh kalau dalam arti jemaatmu sudah sanggup memberikan finansial untuk kebutuhan hamba Tuhannya. Lalu sudah dikasih finansial masih kepingin kerja. Nah, itu yang tidak beres kalau seperti itu. Menurut saya kamu itu berarti orientasimu itu masih kepingin lebih kaya terus. Ya. Nah, itu. Jadi ya tahu tanggung jawab lah. Kalau kamu kerja sampai juga kamu kerja terus kamu tuh konsentrasinya cuma belakangan terus tapi jemaatnya nggak dipedulikan. Nah, itu kan nggak benar kan? Seperti itu. Oke, itu aja Pak jawaban saya. Iya, terima kasih. Terima kasih kembali. Di chatnya Zoom sudah ada yang memberikan pernyataan. Saya bacakan dulu Pak Andi Halim. Ya. Ini dari C2 Prime, belum diganti namanya. Kalau antroposentris itu agar selamat, itu masih TK. Tapi kalau supaya bisa berrelasi dengan Allah, itu kelasnya pencerahan, ya, di kelas S1, S2, S3. Penyangkalan diri adalah ciri iluminasi Roh Kudus. Itu dari Prime tadi. Dan juga ada Pak Martin Luki. Malam ini saya mendapatkan satu hal yang mengoreksi pemahaman selama ini. Terima Kristus bukan tujuan utama mencari keselamatan pribadi, tetapi semakin rindu mengenal pribadinya untuk memuliakan Dia. Amin. Amin. Ya, bersyukur kalau dapat pencerahan. Puji Tuhan ya, saya sendiri juga dalam pergumulan hidup saya sebagai orang percaya pun saya juga terus diingatkan dan diingatkan oleh Tuhan. Saya juga manusia biasa kok, yang juga tidak ada orang tanpa dosa itu. Saya juga ada dosa, namanya manusia, mana tidak ada dosa. Saya masih bisa sombong, saya masih bisa merasa diri yang lebih baik dari orang lain. Saya masih bisa merasa berjasa dan sebagainya. Saya masih bisa tergoda juga dengan uang dan sebagainya. Bisa. Namanya aja manusia kok. Tapi Tuhan ingatkan. Apa motivasimu, apa perjuanganmu, apa orientasi hidupmu, siapa yang jadi pusat bagi kamu, dan seterusnya. Itu secara progresif Tuhan menuntun saya melalui jatuh bangun saya. Ya. Silakan yang lain. Tadi Pak Elia bergabung. Ya, tadi ada Pak Elia, Pak. Oh iya, Pak Elia biasanya kasih kesimpulan ya. Mari kita gitu saya, Pak. Mari kita tutup dalam doa. Amin. Pak Elia. Atau Pak Stefanus. Silakan Pak Stefanus. Ya, malam Pak Andi. Malam Pak Stefanus. Jadi kita ini bukan mengkristenkan orang ya, tetapi kita membawa orang itu untuk mengenal Tuhan dan menyembah Tuhan. Iya, betul. Halo? Iya, benar Pak. Jadi kita bukan mengkristenkan. Kalau mengkristenkan itu kan membuat orang masuk agama Kristen. Ya. Tapi kita membawa orang datang kepada Kristus dan untuk mengenal Dia.
dan untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan untuk hidup bagi Kristus, bagi kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Oh, kan sama aja, Pak. Kalau setelah menerima Yesus kan pasti masuk Kristen ya. Mau doa kan boleh tahu bagi Pak. Enggak. Tapi orientasinya bukan agama ya. Pasti beragama, Kristen itu pasti. Tapi itu bukan goalnya. Saya menjadi agama Kristen itu bukan goalnya. Goal saya adalah kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan makin dekat berelasi dengan Allah yang benar. Makin mengenal Dia, makin juga menjadi satu dalam penderitaan bersama dengan Kristus. Hidup, menyerahkan hidup bagi kemuliaan Tuhan. Oke, sudah jam 9 kurang 2 menit. Puji Tuhan sudah memimpin kita semua. Kita bersyukur pada Tuhan. Pak Andi, masih boleh satu lagi gak, Pak? Hamba saya. Budor aja, Budor ya. Silakan. Iya. Theodor ngalah ya. Ya. Pak, menurut saya jika tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan ini, terus diperdengarkan, dipahami dengan baik, kemudian itu jadi komitmen kita, maka hidup kita adalah hidup yang akan mengikuti kehendak Allah. Jadi dari penjelasan tadi itu, yang mulai dari awal Bapak bilang bahwa apakah saya menerima Kristus untuk saya diselamatkan, ya cukup. Tetapi ketika kita belum masuk ke pemahaman bahwa saya hadir di dunia ini dengan tujuan untuk kemuliaan Kristus, maka kita akan melakukan segala sesuatu kurang rela untuk hal-hal tertentu, tetapi ada kerelaan untuk hal-hal tertentu. Tetapi ketika kita sadar bahwa kita hidup untuk memuliakan Tuhan, mungkin akhirnya sampai kepada penderitaan itu untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, memang seharusnya kesadaran itu memang timbul dari bagaimana kita berelasi dengan Tuhan, dan bukan dipaksakan atau diindoktrinasi, tapi itu adalah sesuatu yang wajar, secara natural kita mengalami pertumbuhan dalam pengenalan akan kebenaran demi kebenaran. Sama seperti dulu saya juga gitu, pertama kali memang menerima Yesus, wah senang sekali bisa diselamatkan oleh Kristus, wah bisa pasti masuk surga, dijamin keselamatannya dan sebagainya. Tapi tambah lama tambah sadar ya bahwa hidup kita bukan memperalat Tuhan untuk kepuasan dan kenikmatan kita, tapi justru Tuhan yang menggunakan kita sebagai alatnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, dan itu pun anugerah. Kalau kita bisa menjadi alat Tuhan, itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita semua. Puji Tuhan, sudah selesai waktunya. Mohon maaf bagi yang belum sempat, tapi kita berjumpa kembali hari Kamis. Silakan, Yusuf. Baik, jangan lupa nanti Kamis kalau ada yang mau bertanya bisa bertanya di situ ya. Dan di malam hari ini kita akan tutup dalam doa. Silakan Pak Andi. Ya, saya minta yang pimpin doa adalah Pak Martin ya. Pak Martin sudah beberapa kali saya minta ya.
ini yang belum pernah ini. Kalau boleh saya meminta Ibu yang tertulis ini, Ibu Heti Kanggo, apakah bisa untuk memimpin doa? Ibu Heti? Oh, enggak respon ya. Oke. Kalau enggak bisa, ya Ibu Kwili saja. Silakan Bu Kwili. Pimpin doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur bahwa semuanya karena anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kita. Sehingga kita bisa sadar, kita bisa dicelupkan, dan kita bisa bertobat. Dan bahkan Tuhan, kita mengalami progresif di dalam kehidupan kita. Semuanya ini karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau waktu kami pertama kali mungkin kita tidak mengerti, tetapi anugerah Tuhan selalu cukup menolong kami. Sampai juga kami bisa mengikuti streets dan streets yang menolong kami lebih mengerti. Tapi kami sadar Tuhan, itu bisa kami puas karena kami perlu pertolongan dan juga perlu kasih karunia-Mu supaya kita menjadikan itu, menghidupinya di dalam hidup kita. Karena tujuan Engkau menciptakan kita yaitu memuliakan Dikau. Kami juga sadar masih banyak hal-hal yang kami menggumuli di dalam hidup kita, terutama di dalam motivasi dan juga di dalam kehendak keinginan kami. Biarlah Tuhan pimpin setiap kami anak-anak, supaya kita juga dikuatkan dan dimampukan melalui kehidupan kita hari lepas hari bersama di dalam doa, di dalam pembacaan firman kita, dalam ketekunan kita juga untuk lebih mengerti akan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu yang telah begitu tekun di dalam juga Tuhan memberikan apa yang dia dapatkan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga kita juga bisa bertumbuh dan menyadari akan kebutuhan kita di dalam Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Biarkan Tuhan memberikan kita kekuatan di tengah-tengah pandemi ini. Kita tetap mempunyai semangat. Meskipun kami tidak mengerti apa yang akan terjadi di depan. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau mengatakan tidak pernah meninggalkan kita. Berikan kita kekuatan untuk selalu dan semangat untuk percaya. Terlebih di dalam 1 minggu ini kita akan mengingat kembali Tuhan, bahwa semuanya itu Engkau telah menanggung di atas kayu salib bagi kita. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan juga siapkan hati kita untuk lebih mengerti dan untuk lebih berserah kepadamu. Puji Tuhan untuk semuanya ini. Dengar dan sempurnakan doa kami di dalam nama Yesus Tuhan. Amin.